Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita ketemu pada kajian mempertemukan harapan yang diselenggarakan oleh Majelis Pelayanan Sosial MPSP MBY lewat Biro Jodoh Samara. Yang pertama, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua Majelis Pelayanan Sosial Ustadz Ridwan Furqoni. Acara yang kedua nanti kajian yang akan disampaikan oleh Bunda Mahsunah Syakir yang akan dimoderatori oleh Ibu Nunung Damayanti, Ketua Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan mesti tanya jawab dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Pelayanan Sosial PGMDY kepada Ustadz Ridwan Furqoni. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ibu Mahsunah. Sugeng dalu, alhamdulillah. Saya nangge bener iki. Di apa ini? Ruang Zoom ya. Juga teman-teman SPWM, Mas Iwan sebagai koordinator program mempertemukan yang sudah hadir ya. Ini sudah mencapai 22 orang, biasanya 50-an Bu Mahsunah. Ya. Agak sedikit 30-an, tapi pernah kita sampai di atas 100 sampai nggak muat karena kemarin roomnya hanya 100 begitu. Yeah. Oke. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk bertemu dalam kajian Samara untuk apa ini dan 2 kali dan ini bulan ketiga. Putus-putus ya, ada yang menyampaikan ini kok putus-putus. Oke, sebentar ulangi. Alhamdulillah bisa sampai ke 6, mudah-mudahan nanti lancar dan bisa terus bermanfaat. Shalawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan termasuk kita yang hadir dalam majelis malam hari ini. Hadirin semuanya, Ibu Mahsunah yang saya hormati, Mas Iwan dan teman-teman, kajian pada malam hari ini sangat menarik. Jadi melanggengkan rumah tangga atau pernikahan itu sesungguhnya takdir atau ikhtiar atau keduanya begitu. Kita tentu semuanya berharap bahwa membangun rumah tangga itu sekali dan selamanya. Cuman kadang-kadang ya di sebagian rumah tangga ada saja ujian, kejadian yang membuat akhirnya tangga itu harus berjuang agar tetap bisa langgeng begitu. Nah, malam hari ini kita mohonkan kepada Ummah Sunnah untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan ya apa keluarga kita, rumah tangga di para peserta yang hadir malam hari ini, bagaimana agar rumah tangga ini selalu langgeng, bahagia, bahkan melampaui dunia.
kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Saya kira itu harapan kita semua, dan mudah-mudahan nanti acara bisa acara kita ini manfaat sebesar-besarnya. Demikian yang saya sampaikan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Ridwan Furqoni untuk sambutannya. Saya ingin menginfokan juga ke Bunda bahwasanya untuk peserta Zoominar ini ada yang sudah menikah, ada yang belum, ada yang proses dan sebagainya, Bunda. Jadi memang ini latarnya macam-macam. Nah, semoga tema yang sudah sampaikan memberi pengalaman bagi yang sudah, tentu ada hal-hal yang mungkin sudah dilalui, perlu ditingkatkan. Nah, bagi yang belum bisa untuk pandangan ke depan. Selanjutnya untuk moderator kajian pada malam hari ini oleh Ibu Nunung Damayanti, ini serumah dengan saya sehingga tinggal geser kamera ini. Monggo dipersilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kajian yang insya Allah mencerahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Mahsunah Safir yang berkenan untuk kemudian memberikan materi pada malam hari ini. Beliau adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau juga salah satu pemenang Bu, Keluarga Sakinah Teladan Nasional. Dan itu harapannya kami bagi yang sudah berumah tangga dan juga ada dari beberapa teman-teman atau jamaah di Zoom ini yang baru mau menjalani kehidupan rumah tangga, nanti ini bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan ilmu praktis ini dari Ibunda. Yang mana dengan kesibukan berdua aja, Bapak juga aktif di Muhammadiyah, Ibu di Aisyah, kemudian putra-putri yang sukses dan sebagainya, itu nanti bisa kemudian menjadi pembelajaran untuk kami bagi yang muda ini, kemudian bagi yang akan berumah tangga, bagaimana kemudian di tengah arus informasi dan teknologi yang tidak terbendung, kemudian dengan kondisi sosial ekonomi yang juga semakin memprihatinkan, ya, maksudnya artinya tidak stabil dan sebagainya. Kemudian di tengah pandemi COVID ini, bagaimana kami sebagai keluarga muda, kami sebagai calon nantinya suami istri itu untuk kemudian melanggengkan pernikahan. Seperti di judul, ya, langgengnya pernikahan itu takdir atau ikhtiar. Nah, ini kami mohonkan kepada Ibunda untuk kemudian bisa memberikan ilmu kepada kami semua di Zoom ini. Jadi, monggo Ibu, kami persilahkan. Ini bisa di share screen ya, Mbak. Apa bisa dijadikan co-host saya untuk share screen? Ibu, sampun dados co-host, Ibu. Oh ya, terima kasih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sekalian, sehingga dengan petunjuknya itu kita senantiasa termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, termasuk kajian-kajian yang diselenggarakan oleh grup ini ya, MPS ya, MPS DIY bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah dan lainnya. Ini kan bagaimana kita melakukan hal yang terbaik ya untuk untuk sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dalam rangka kita mewujudkan
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dimulai dari qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan qaryah thayyibah itu akan terwujud bila keluarga-keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah. Oleh karena itu kajian malam hari ini sangat bagus, dan minggu yang kemarin, Kamis yang kemarin pun juga judulnya luar biasa, mempertemukan harapan gitu. Saya waktu itu juga agak ini, saya kira kok saya tanggal 9, terus saya tulis di kalender itu 19. Nah, alhamdulillah tadi pagi diingatkan oleh Mas Iwan, ternyata malam ini saya salah menulis di kalender. Alhamdulillah, saya bersyukur mendapat kesempatan untuk memberikan istilahnya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu Ananda semuanya pada malam hari ini dengan materi langgengnya pernikahan itu takdir atau ikhtiar gitu. Ini barangkali saya bisa dilihat di sini. Pernikahan langgeng itu takdir atau ikhtiar atau kedua-duanya. Nah, sekarang kita sebelumnya akan bicara tentang dulu. Ada kan yang kadang-kadang mempertanyakan qadha dan qadar itu apa bedanya? Kalau qadha itu kan ketetapan Allah sebelum kejadian alam semesta ini. Jadi ketentuan Allah, jadi rencana Allah. Tapi kalau qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah. Jadi qadar itu qadha itu rencana, qadar itu perwujudannya. Baik qadha ataupun qadar, ya, ini kan dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Di sana ada bicara tentang hal ini. Nah, kemudian ini saya sambil cepat saja sebagai pengantar. Takdir itu kan ada dua, ya. Takdir mubram itu ketetapan yang mutlak. Adalah ketetapan mutlak dari Allah yang pasti berlaku. Itu yang takdir mubram. Misalnya manusia itu dalam hal ini manusia tidak diberi peran untuk mewujudkan ini. Nah, misalnya kematian, kemudian kelahiran dan jenis kelamin itu semua itu ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Kemudian ada lagi yang takdir mu'alaq. Itu ketentuan ini itu bisa diubah melalui usaha, kerja keras, dan doa. Ini ada dua. Oleh karena itu pernikahan langgeng itu takdir atau ikhtiar. Saya kira dua-duanya, karena melakukan ikhtiar maka takdir itu kita dapatkan. Setiap manusia hidup itu kan memiliki visi, ya, memiliki mimpi. Mimpi setiap manusia yang melangsungkan pernikahan itu mesti mimpinya itu terbentuknya keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, diliputi dengan mawaddah warahmah. Nah, kemudian sebentar ini. Kapan memulai, kapan mewujudkan keluarga sakinah itu dimulai? Jadi dimulai kapan? Yaitu dimulai saat memilih pasangan hidup. Maka kajian yang Kamis lalu itu sangat tepat, ya. Nah, jadi saat memilih pasangan hidup ini sudah merupakan proses bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang didamba. Nah, kan Rasulullah itu kan sudah memberikan pedoman, ya, bagaimana memilih calon pasangan hidup. Itu dasar-dasarnya adalah wali maliha, wali jamaliha, wali hisabiha, wali diniha. Yaitu yang dipertimbangkan adalah 5 liha itu bukan karena itu karena hartanya,
dalam makna harfiah itu kan dari hartanya. Kemudian dengan pertimbangan jamaliha dan kebagusannya. Kemudian juga karena hisab ya, keturunannya, dan walidiniha dan agamanya. Far bidzatitin, pilihlah yang agamanya, maka kamu akan selamat gitu. Jadi pernah saya menyampaikan ini di Unisa ya, waktu itu masih stikes, yaitu menyampaikan inilah bagaimana kalau kami itu calonnya itu masih kuliah begitu. Nah, ini kan di sini syaratnya kan 5 liha karena hartanya, gitu ya. Nah, kalau masih kuliah kan belum mempunyai pekerjaan. Nah, ini pernah ditanyakan seperti itu. Nah, kemudian jawaban saya, lah ini kan nampak ya bagaimana alhamdulillah sekarang ini kan setelah diperkenalkan atau perkenalan sendiri, maka kemudian ada proses ta'aruf. Nah, dari ta'aruf itu kan bisa diketahui dia itu memiliki semangat kerja tidak, etos kerja yang tinggi tidak, kreatif tidak. Lah dari situ itu pertimbangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kebagusannya, kecantikannya. Nah, ini sebenarnya lah bagaimana kalau begitu semuanya harus cantik, harus cakep gitu. Tapi kan yang telah terjadi itu kan cantik karena cinta, ya, bukan cinta karena cantik, tapi cantik karena cinta, bagus karena cinta, bukan sebaliknya begitu. Jadi kalau sudah menjadi kalau sudah cinta itu kan semuanya itu nampak baik. Jadi tidak harus cantik, tidak harus itu, bukan, tapi karena memang kebaikannya itu. Kemudian balik kisabiha, dan karena keturunannya, bukan kita tidak akan bicara banyak masalah ini. Yang terpenting adalah walidiniha, yaitu karena agamanya. Nah, itu yang menjadi titik tekan pertama itu dalam pertimbangan yang utama itu pada agamanya. Itu akan selamat, kamu akan selamat, kamu akan bahagia. Ini sekedar ilustrasi saja setelah melaksanakan pernikahan. Kemudian dalam filosofi berkeluarga itu apa sebenarnya? Itu separuh dari kesempurnaan ibadah. Jadi separuh dari beragama. Pernikahan itu telah melaksanakan separuh dari keberagamaannya. Juga jalan para nabi dan rasul itu juga menikah para nabi dan rasul itu. Kemudian upaya memperluas wilayah kebahagiaan. Sarana terbesar dalam mengekspresikan kebajikan. Nah, kemudian sabda Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini pada saat Maulid Nabi itu biasanya diurai bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap keluarganya itu luar biasa. Ini saya pernah menulis juga di FB. Di FB saya itu ada serial keluarga. Sekarang pada serial ke-17. Ini pernah bagaimana Rasulullah itu akhlak Rasul kepada keluarganya. Kemudian sekarang bagaimana membentuk keluarga sakinah ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seorang yang memasuki jenjang pernikahan tentu yang didamba adalah mewujudkan keluarga sakinah. Nah, bagaimana membentuk keluarga sakinah itu? Nah, yang pertama itu niatnya adalah menikah itu niat ibadah. Jadi tidak ada lain. Yang pertama niatnya itu ibadah. Nah, karena niatnya ibadah, maka menikah itu merupakan tangga meraih idaman bersama. Ini bahasanya bahasa zaman dulu ya. Tangga meraih idaman bersama. Apa? Tangga meraih idaman bersama itu yaitu ke surga. Jadi bahagianya bukan hanya di dunia, tapi nanti bersama sampai di surga. Ini Allah menjanjikan ini dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim.
Kemudian surga Aden itu yadkhulunaha, mereka itu mlebu pada masuk ke dalam surga itu. Siapa yang masuk situ? Waman sholaha, yaitu orang yang soleh-soleh. Siapa yang disebut orang yang soleh-soleh itu? Min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka, istri ataupun suami mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Anak keturunan bukan hanya anak, tetapi anak, cucu, sanggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Pokoknya anak keturunan ke bawah. Nah, tapi syaratnya waman sholaha, yaitu yang soleh-soleh, yang pada soleh. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana kalau kita itu ingin meraih tangga ke surga, meraih tangga menuju surga bersama, itu juga ada upaya bersama mempersiapkan generasi yang soleh-soleh agar betul-betul menjadi dambaan bersama itu, nanti kan kau di pintu surga dan di surga selama-lamanya. Nah, kemudian selanjutnya pernikahan itu harus selalu diingat ya, membentuk keluarga sakinah itu harus selalu mengingat bahwa pernikahan itu sangat suci, sakral. Dalam Al-Quran disebutkan mitsaqon ghalidz, termasuk perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang kokoh sekali. Pantang untuk diurai, apalagi diurai, dilepaskan, kendor saja tidak diperkenankan. Jadi perjanjian yang kokoh. Walaupun satu kalimat, angkah tuka wazawastuka, aku nikahkan kamu, dan seterusnya. Aku nikahkan kamu dengan anak saya ini. Nih. Dengan mas kawin ini. Kemudian jawab calon suami yang sedetik lagi akan menjadi suami, qabil tu nikah, aku terima nikahnya, dan seterusnya. Ini kan dua kalimat ya. Dua kalimat yang pendek dari seorang wali, kemudian jawaban dari mempelai putra. Nah, ini dua kalimat pendek tetapi merupakan perjanjian yang suci, sakral, kokoh, yang pantang diurai. Jadi itu, jadi harus diingat. Maka hati-hati ya yang belum menikah, saat memilih pasangan hidup itu harus juga bisa kira-kira iki iso takjak ora ya membentuk keluarga yang sakinah. Allah, kalau mohon pada Allah, tadi kan orang hidup itu punya mimpi, punya visi, tetapi kemudian dan situ harus ada ikhtiar. Ada ikhtiar ya, ikhtiar. Nah, kemudian setelah ikhtiar itu kan Allah yang menentukan. Maka harus ada doa. Ikhtiar itu harus diiringi dengan doa. Maka banyak. Nah, kemudian di situ ya, kalau sudah ada ikhtiar, doa, tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah, mohon petunjuk Allah. Istikharah, salat istikharah. Akan diberikan petunjuk oleh Allah, ketetapan hati, kemantapan. Kok suwe-suwe kok rodok tidak serak ya? Nah, kata yang itu seraknya itu adalah merupakan petunjuk Allah. Walaupun kadang-kadang dikenalkan, ya dikenalkan, tetapi Allah memberikan petunjuk, iki kok serak. Kemudian sholat istikharah dengan berbagai pertimbangan tadi ya, yang dituntunkan Rasul itu, kok kemudian ada rasa serak. Nah, itu semua dari Allah. Maka banyak sekali yang misalnya dengan sudah berpacaran dengan seseorang, tidak hanya waktu pendek tapi agak lama gitu ya. Nah, tetapi takdir bicara lain. Allah itu, nah, kebetulan jodohnya itu bukan yang tadinya pacarnya itu, misalnya gitu lah. Ini namanya takdir Allah. Jadi pewujudan dari qadha itu adalah takdir. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah. Ada ikhtiar, ada doa karena Allah lah yang menentukan. Kemudian juga tawakal ya, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Allah akan menunjukkan yang terbaik begitu. Kemudian mitsaqon ghalidz, perjanjian kokoh, pantang untuk diurai sampai maut memisahkannya. Nah, maka harus ada ikhtiar. Jadi bicaranya ini memang saling terkait, panjenengan semuanya bisa
saya tidak akan jawab pada kodok, tidak akan jawab pada ini, tapi dari yang kita kaji bersama ini, itu kan harus ikhtiar gitu ya, banyak ikhtiar. Mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi memperlakukan satu dengan yang lainnya itu dengan baik, mempergaulinya dengan baik. Nah, jangan kalau ada ayat-ayat Al-Quran itu yang diperhatikan masna, wasulasa, waruba, boleh 2, 3, ataupun 4. Tidak hanya itu, tetapi kan ayatnya satu saja kalau tidak bisa berbuat adil, ayat lain tidak mungkin manusia itu bisa berbuat adil. Jadi di sini setelah mitsaqun walidha, kewajiban suami dan istri itu mempergauli istri dan suami itu dengan baik. Jadi dengan cara yang baik, dengan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang ketiga ini, min nafsin wahidah, dari surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1 itu kan dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Nah, Allah itu, hai orang manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Ada diawali, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Nah, ini yang saya ambil ini. Min nafsin wahidah. Kamu itu dari diri yang satu. Nah, kemudian wa khalaqa minha zawjaha, kemudian menjadikan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian diulangi lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, dan takutlah kepada Allah yang kamu itu tasaaluna bihi wal arham, saling meminta dan memberi. Tasaalun, saling membutuhkan, saling meminta dan memberi. Kemudian dan dalam pergaulanmu, arham, ya, kasih sayang antara kamu, hubungan antara kamu itu disaksikan oleh Allah. Di sini kan ada itu wal arham, innallaha kana alaikum raqibah, sesungguhnya Allah itu menyaksikan, ya, menyaksikan, maha waspada, melihat gitu. Jadi setelah menikah, kemudian bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik, jangan bahen-bahen, ya, derawasi. Karena apa yang kamu lakukan terhadap pasanganmu itu disaksikan oleh Allah. Ingat loh, kamu itu dari diri yang satu. Maka dalam bahasa Jawa itu garwo, ada sigarane nyawa. Istri itu sigarane nyawa, suami itu sigarane nyawa istrinya. Kalau bahasa Indonesianya kan belahan jiwa, sigarane nyawa. Ini maknanya sangat dalam, karena satu nyawa, seolah-olah itu menjadi satu nyawa gitu ya. Kemudian karena dari diri yang satu, maka di sini yang paling bawah itu perlu tafahum, tasamuh, dan mahabbah. Tafahum apa? Tafahum itu saling memahami. Jadi dari kata Arab faham, saling memahami. Tasamuh itu saling toleransi, dan mahabbah, saling mencintai. Karena kan kedua suami istri itu kan berasal dari dua keluarga yang berbeda, yang pola asuhnya berbeda, kebiasaannya berbeda, budayanya berbeda. Lah menjadi satu, maka harus saling memahami. Wataknya berbeda. Tasamuh, saling toleransi. Hobinya berbeda, kesenangannya berbeda, dan lain-lain. Kemudian apalagi kalau dari budayanya yang sangat berlainan, ya, karena di Indonesia itu kan luar biasa, keragaman budayanya itu kan luar biasa. Sama-sama Jawa saja, ini kan kita tahu ya, Jawa Barat sudah beda, agak ke sini lagi Jawa Tengah Barat beda lagi, Jawa Tengah Jogja Solo beda, ke utara lagi beda lagi, ke timur semakin itu beda. Maka perlu toleransi dan mahabbah. Mahabbah itu saling mencintai sampai kapanpun. Jadi
selalu ini anak-anak saya sampai hafal itu mesti ibu mesti TTM itu. TTM itu bukan teman tapi mesra ya. Kalau teman tapi mesra cara anak-anak muda itu kan TTM itu teman tapi mesra. Itu tidak sakinah nih sakimah saiki lali ngomah. Kalau TTM teman tapi mesra. Jadi tafahum, tasamuh dan mahabbah. Ini bagaimana bentuk keluarga sakinah. Saya tidak akan bicara banyak dari pengertian keluarga sakinah ayat ini tidak, tapi langsung saja ke ini ya. Kemudian nah sekarang bagaimana ikhtiar menjemput takdir baik dalam pernikahan ya. Nah, kemudian karena judulnya memang pernikahan langgeng, maka saya tidak bicara dalam hal bagaimana belajar, bagaimana bekerja. Lah ini kalau judul yang lain itu menjadi beda. Takdir yang baik dalam hal usaha sehingga jadi pengusaha sukses itu bagaimana, takdir yang baik dalam belajar itu bagaimana bisa sukses belajar ya, belajar sepanjang hayat itu bagaimana manifestasinya, itu beda. Sekarang kita tentang pernikahan. Suami istri itu harus paham tujuan pernikahan. Tapi ya kita kan menyayangkan sekarang ini kan banyak pernikahan dini ya. Pernikahan dini ada memang karena keterpaksaan. Nah, maka kalau yang bicara itu dari Kemenak ya, itu banyak sekali permintaan di KUA itu permintaan untuk apa itu namanya surat keterangan dispensasi itu loh, dispensasi nikah sebelum masanya karena sudah kebablasan, pergaulan yang kebablasan misalnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama ini nanti habis waktunya ya, masih banyak. Mampu mengelola konflik dan selalu komunikasi secara intens. Sebenarnya ini ada dua kotak ya, tapi ini dalam ini kotak yang tersedia ini kan hanya 3, maka saya jadikan 1 ini. Ya ini karena orang tua ya terbatas untuk membuat PPT itu kemampuannya. Mampu mengelola konflik. Nah, tadi di dalam pengantar ketua MPS tadi sudah disampaikan juga ya untuk. Jadi memang semuanya itu tidak sama perjalanan hidup dalam pernikahan, lakoni sesudah menikah itu tidak sama. Nah, itu jadi kadang-kadang ada konflik-konflik riak-riak kecil. Nah, bagaimana mengelola riak-riak kecil itu jangan sampai menjadi gelombang besar yang mengkaramkan perahu kehidupan rumah tangga itu. Nah, ini 2 hal ini memang sudah terjawab ini. Selalu komunikasi secara intens ya. Nah, kadang-kadang karena tidak ada komunikasi maka sering terjadi konflik. Kemudian yang ini adalah siap hadapi tantangan. Kalau sudah mau menikah, sudah berani menikah, itu harus siap hadapi tantangan, baik internal ataupun eksternal. Nah, siap hadapi tantangan. Nah, berapapun usianya ya. Ada yang memang agak mundur, ada yang agak maju, tetapi ini harus dipahamkan bahwa kalau sudah kamu siap menikah itu harus siap hadapi tantangan. Maka kan dalam ini yang terakhir nanti saya terangkan bersama, karena kan siap hadapi tantangan itu akan menimbulkan rasa optimisme ya, rasa optimisme dalam menghadapi apapun, pokoknya tetap optimis gitu. Bersama dan kompak mengayuh dayung menuju pantai idaman. Nah, ini kan juga kata-kata zaman dulu ya. Zaman saya itu kan baru 27 tahun sekarang. Dibalik. Jadi bersama dan kompak mengayuh. Kenapa ini saya sampaikan seperti ini? Kan ada ya kalau menikah, mengucapkan pernikahan itu ada kan selamat mengarungi bahtera kehidupan. Nah, selamat mengarungi bahtera kehidupan. Ini kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, fa inna bahrun amiqun, sesungguhnya hai Abu Dzar, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi mengibaratkan kehidupan itu bagaikan mengarungi
lautan yang sangat dalam. Waqad ghuriqa fihi nasun katsirun, dan sungguh telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya, dan seterusnya. Nah, kalau terkait pernikahan ini mengarungi bahtera kehidupan baru. Itu kan zaman dulu memang dunia, apalagi Indonesia ini kan dulu kan lagu-lagunya saja kan nenek moyangku orang pelaut gitu ya, lautan gitu ya. Nah, itu kemudian perahu berjalan ini kan menghadapi tadi kadang-kadang ombak yang damai, kadang-kadang ombak yang agak besar, kadang-kadang ombak yang besar. Maka riak-riak kecil ini harus diantisipasi bersama, kompak dalam mengayuh dayung. Jadi semuanya ke sini ya ke sini semua, tidak yang satu ke sini, yang satu berbeda arah, jangan sampai, agar menuju pantai idaman, yaitu keluarga sakinah. Sampai kapanpun kesakinahan bukan hanya pada awal pernikahan, bukan hanya pertengahan, tetapi sampai akhir pun diharapkan, diidamkan itu, didambakan tetap sakinah. Nah, sekarang ini dalam kata ayat yang sering disitir atau diambil dalam undangan manten itu, sampai surat Ar-Rum itu kan terkenalnya ayat mantenan. Biasanya undangan mantan ini kan menukil dari surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya. Nah, jadi dari tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha, agar kamu itu diciptakannya ini dengan pasangan hidup itu agar sakinah. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, sekarang apa toh kok bahasa basa Jawa? Apa sebenarnya sakinah itu? Ini definisinya kan banyak sekali, tapi nggak mungkin kalau dalam waktu yang singkat. Pokoknya sakinah itu ketenangan, kemuliaan, kehormatan. Nah, ini sebenarnya kata sakinah itu memiliki bobot spiritualitas iman. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tanpa bobot spiritualitas iman tidak akan terwujud kesakinahan itu. Nah, konsekuensinya, ingat yang tadi, selalu ingat bahwa Anda itu sudah melewati melakukan mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kokoh. Jadi Allah itu menurunkan kesakinahan dalam hati orang-orang yang beriman. Perjanjian yang kokoh, jangan sampai dirusakkan. Kemudian kalau mawaddah, ya, karena ada kesakinahan, maka mawaddah itu cinta kasih. Dengan rahmah mirip tapi tidak sama. Cinta kasih, ya, di sini ada aspek biologisnya, cinta kasih. Nah, ini maka tujuan pernikahan itu juga untuk melanjutkan keturunan. Maka tadi kan ada, kalau Jawa kan ada bibit, bebet, bobot gitu ya. Kalau tadi wali kisabiha, keturunannya. Karena nanti akan melanjutkan keturunan juga. Cinta kasih itu ada aspek mawaddah itu cinta kasih ada aspek biologisnya. Jadi ada pernikahan itu juga untuk melanjutkan keturunan. Rahmah itu kasih sayang. Di sini ada aspek afeksional. Manusia merasa, maka dengan itu karena kasih sayang, manusia merasa tenang, tentram, karena berdasarkan kasih sayang. Coba kalau tanpa kedekatan emosional, tanpa kasih sayang, nah itu kan rumah tangga tidak akan merasa tenang, tidak akan tentram. Nah, sekarang tentang cinta. Ini tadi cinta kasih, kasih sayang. Dalam Islam itu ada 3 ungkapan yang terkait dengan cinta. Jadi yang sana ada mahabbah. Mahabbah itu tumbuh dan berkembang pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Saling mencintai, menyayangi, mencintai sampai kapanpun. Nah, kemudian juga mawaddah atas dasar penghargaan yang timbul dari nilai-nilai batiniah manusia. Jadi kan kecenderungan itu, cinta kasih itu tidak akan muncul ya
kalau tidak ada ini nilai-nilai batiniah. Jadi timbul dari nilai-nilai batiniah manusia, cinta kasih itu. Nah, maka kalau tidak ada cinta, ya itu tidak akan tercipta mawaddah itu. Nah, rahmah, cinta kasih yang dikembangkan dalam kerangka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmah itu tumbuh pada menyatunya rohani suami dan istri. Itu ya. Jadi cinta kasih dikembangkan dalam kerangka kecintaan kepada Allah juga. Nah, tadi kan raqibah, Allah itu menyaksikan hubungan kalian itu, perilaku muasyarah kalian itu bil ma'ruf atau tidak disaksikan Allah. Ya. Maka nih rahmah itu tumbuh pada menyatunya rohani suami dan istri. Maka belahan jiwa garwa sigarane nyawa karena menyatunya rohani suami istri. Nah, kemudian para hadirin-hadirinnya, para Zoomia, istilahnya sekarang pada direka-reka ya. Sekarang dalam kehidupan berumah tangga itu kan tidak selamanya itu lempang, mulus. Masing-masing itu berbeda-beda perjalanannya. Jalan panjang saja kalau dalam ada setelah menikah itu nanti saja saya menyampaikan ilustrasi bagaimana perjalanan hidup kadang-kadang turun naik, kadang-kadang licin ya dan seterusnya, kadang-kadang berkelok, terjal. Kenapa terjadi konflik? Yang saya sampaikan riak-riak kecil tadi kan adanya konflik. Ini kan harapan tidak sesuai dengan realitas. Kadang-kadang harapannya wah nanti itu ya. Tapi setelah menikah ternyata tidak sesuai dengan realitas. Nah itu tentu pertimbangannya memilih pasangan itu tentu berbeda, tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Misalnya gini, wah dia itu mesti anaknya orang kaya, mesti gini dan sebagainya. Nah ini kan dasarnya sudah harapan-harapannya itu sudah berbeda, bukan lagi niat ibadah untuk ke surga bersama. Kemudian karakter istri ke sana, karakter suami sana. Jadi ada perbedaan karakter, perbedaan yang sangat jauh. Maka sebelumnya atau sesudah menikah, kenali istrimu, kenali suamimu. Jadi sekarang sudah menjadi suaminya, sudah menjadi istrinya, sudah mitsaqon ghalidha, ya sudah segala kekurangannya, segala kelebihannya itu kita terima. Maka kemudian kamu itu libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia itu adalah pakaian bagimu dan kamu itu pakaian baginya, misalnya. Jadi pakaian itu kan fungsinya itu dari kecuali estetika, kemudian juga sebagai melindungi. Jadi jangan sampai setelah menikah tahu sebenarnya siapa suaminya, istrinya itu, kemudian kekurangannya itu dibicarakan kemana-mana. Itu jangan sampai. Nah, kayak harus dikenali. Ternyata banyak yang ternyata banyak. Maka kalau pelatihan calon pengantin itu kemudian ada ini supaya menulis, masing-masing menulis apa yang menjadikan aku itu dan seterusnya, yang aku inginkan dalam ini adalah yang aku inginkan, yang tidak aku inginkan dan seterusnya, yang membuat aku marah itu apa, yang membuat aku reda kalau aku marah itu apa dan sebagainya. Jadi mengenali sebelumnya, mengenali pada saat saya menceritakan tadi kan saat saya memberikan pelatihan catin. Tapi kalau sudah menikah itu harus diterima apa adanya. Nah, kemudian sekarang karena ada konflik itu ya, itu harus mengelola konflik. Jadi memang harus kecuali memahami tujuan pernikahan, mampu mengelola konflik. Jadi kan suami istri harus memahami mana tadi? Ya memahami pernikahan, tujuan pernikahan ya tadi ya. Sekarang harus berupaya mampu mengelola konflik.
Nah, penyebabnya apa? Nah, setelah menjadi satu, kadang-kadang penyebabnya itu ada salah pengertian. Salah pengertian. Nah, ini kurang komunikasi. Ya, ini dua-duanya ini saling terhubung. Salah pengertian karena adanya kurang komunikasi. Kemudian ada juga perbedaan kepribadian. Tadi kan suami ke sana, karakternya istri ke sana. Dan juga kekecewaan kecil yang sering. Nah, tetapi jangan sampai berkata, seandainya aku tidak menikah dengan kamu pasti, aku kecewa menikah dengan kamu, wah itu disilang besar sekali itu. Aku kecewa menikah dengan kamu, jangan sampai seperti itu. Walaupun kekecewaan kecil itu sering, maka itu harus komunikasi itu memang sangat penting. Kemudian yang kelima itu ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu karena memang kurang komitmen ya. Setelah menikah tidak komitmen, maka kemudian menjadi kurang setia. Kemudian ada juga campur tangan orang tua atau anggota keluarga yang lain. Itu juga kadang-kadang menyebabkan konflik. Misalnya juga sumber-sumber konflik yang lain, ketidaksetaraan status, posisi, dan relasi. Kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi. Nah, ini karena macetnya komunikasi itu. Jangan sampai diam demi harmoni. Sekarang sudah tidak saatnya itu diam demi harmoni. Ya, komunikasi kan sekarang alat komunikasi sudah luar biasa canggih, selalu ada, kapanpun bisa digunakan. Tapi ya jangan sampai kemudian berbeda ya, yang tadinya jauh di mata dekat di hati menjadi dekat di mata jauh di hati. Kemudian katakan kebutuhan Anda, apa yang menjadi ganjalannya dan sebagainya, karena kebutuhan tidak terpenuhi. Dulu kan misalnya ada masalah-masalah yang tabu, misalnya ya masalah yang tabu. Nah, itu jangan sampai sekarang masalah tabu itu tidak dikemukakan. Perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan, antara pasangan itu, antara keduanya itu, dan keluarganya masing-masing. Perbedaan kebudayaan, maka tadi kan TTM tadi harus selalu diingat. Perbedaan peran dan tanggung jawab baik dalam ranah domestik maupun publik. Ini banyak sekali contohnya ya, seperti itu. Jadi saya kira kalau gambaran-gambaran di dalam kalimat itu sudah bisa dipahami ya. Perbedaan peran dan tanggung jawab baik dalam ranah domestik maupun publik. Nah kemudian, ini kalau tidak dikomunikasikan, itu kan terjadinya masing-masing mempunyai beban. Ini saya gambarnya bukan orang Indonesia, jadi biar nanti kalau orang Indonesia, loh kok aku kok dimasukkan situ. Jadi ini masing-masing ada ganjalan hatinya, ada kekalutan pikiran, ada kegeraman, ada kekecewaan, ada sesuatu yang akan dikemukakan tapi tidak. Nah, kemudian terjadilah konflik. Ini sebenarnya ada gambar-gambar piring pecah yang apa-apa barang-barang berantakan dan sebagainya, tapi tidak perlu saya kemukakan. Nah, ini kan tidak ada komunikasi. Nah, ini beda lagi. Cinta itu memberimu energi, bahkan di masa sedih yang harus kau lalui. Nah. Sekarang bagaimana kalau saat konflik, cara bicara saat konflik? Ini saya kemukakannya berbagai ikhtiar ya, berbagai ikhtiar agar tidak terjadi perceraian, percekcokan, kerenggangan dari hubungan suami dan istri dan keluarganya. Bahasa dan sikap yang lembut. Ya, artinya tidak kasar gitu ya, walaupun orangnya tegas tapi kan juga bisa bersifat lembut. Penuh empati dan kasih sayang. Ini hal yang penting. Banyak memuji dan menyanjung. Ini ada sebuah ilustrasi, tetapi katanya itu betul-betul terjadi. Saya lupa membaca di mana. Ada seorang ibu, ada seorang bapak. Seorang bapak itu, ya bapak yang agak muda begitu. Kalau di kantor, itu selalu memuji-muji istrinya entek-entekan.
selalu menceritakan istrinya dan sebagainya sampai temannya itu ngerasani. Ternyata itu merupakan apa dari pengalamannya, dari pengalaman si bapak muda itu, bapak itu ya, pada saat ibunya itu didorong ke ICU ya, karena sakit dan ke ICU, ada secarik kertas jatuh. Kemudian dibaca itu tulisannya apa? Pujilah aku. Ternyata seorang ibu yang akan memasuki ICU itu, yang nampaknya rumah tangganya tenang-tenang, damai-damai saja, tetapi menyimpan sesuatu, kebutuhan yang tidak terpenuhi selama berumah tangga. Jadi diam demi harmoni. Tidak pernah mendapat sanjungan dari suaminya, tidak pernah dipuji oleh suaminya. Maka sampai-sampai tertulis seperti itu. Kemudian si suami yang muda tadi kan jangan sampai istrinya itu menjadi seperti bernasib seperti ibunya itu. Kemudian di sini ungkapan tidak setuju itu lewat perasaan. Jadi tidak lewat tindakan keras, bukan. Ambil jalan tengah dan dikerjakan bersama. Kalau ada saat konflik, dibicarakan bersama, kerjakan bersama. Kemudian cara bicaranya masih cara bicara, orangnya dipuji, perbuatannya dikritik. Ini kan teknik bagaimana akan mengkritik, itu kan yang baik biasanya itu memuji dulu kelebihan-kelebihannya, lah baru kemudian diberikan kritikan. Jadi beda, alurnya itu berbeda, tidak langsung dikritik, tetapi bagaimana dengan pendekatan-pendekatan emosional dulu. Kemudian juga kalimat tanya untuk tawarkan solusi. Jadi kan seolah-olah bukan salah satu menjadi penentu, harus begini, tidak, tetapi kalimat tanya, bagaimana ya kalau begini? Kalau begini kok ini, kalau gini sebaiknya kok bagaimana kalau begini? Nah, ini kan beda. Harus begini, itu kan beda. Ini maaf yang saya sampaikan memang hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, pernik-pernik kehidupan. Jadi saya menyampaikannya kata-katanya itu pernik-pernik kehidupan dari hal yang kecil-kecil ini, yang kemudian ini menjadi pupuk yang menyuburkan kasih sayang, pupuk yang menyuburkan kedekatan hubungan antara suami dan istri dan keluarganya. Tawarkan diri untuk saling mengingatkan. Kemudian jika masih coba lagi di lain waktu. Nah, kemudian tutup diskusi dengan kasih sayang. Ini. Nah, kemudian ini Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya, ya saya maaf ya saya menyampaikan dengan Ananda karena memang usia saya sudah 27 dibalik. Jadi semuanya cucu-cucu dulu, karena ada teman kuliah saya itu kalau memanggil saya juga ada mbah gitu. Karena perbedaan usia yang sangat jauh. Yang sangat jauh sekali ya, memang pantas menjadi mbahnya itu. Cara pasca menikah itu bagaimana? Itu tadi kembali ke yang tadi ya, bukan menggarisbawahi yang tadi. Kan suami istri harus sadar tujuan pernikahan itu apa? Yaitu untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, untuk menuju ke sana seperti apa? Menciptakan agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, yang ini adalah komitmen untuk setia, seia sekata. Harus komitmen. Maaf saya minum. Komitmen sejak awal sampai kapanpun selalu diingat. Komitmen untuk setia, seia sekata. Nah, maka kan dalam Islam itu Nabi kan mengatakan sebelum menikah ya, bagi yang belum menikah, bukalah matamu selebar-lebarnya. Nek basa Jawa kasarane lekno mripatmu saamba-ambane. Untuk mencari pasangan hidup ini, mencari calon istri, calon suami, mencari calon istri, nanti kalau sudah kamu dapatkan, pejamkan matamu. Nah,
Kalau bahasa Jawa meremok sak dipet-dipete. Nah, kalau bahasa Indonesia apa sak dipet-dipete? Pejamkanlah matamu. Kalau kamu sudah menemukan istrimu, calon istrimu yang kemudian menjadi istrimu. Wis merem. Walaupun jangan lihat di sana kok lebih seksi, di sana kok lebih genit, di sana lebih pinter, di sana punya penghasilan dan sebagainya. Banding-bandingkan istrinya, jangan sampai. Harus komitmen setia, seia, dan sekata. Kemudian juga yang lain, pembagian tugas secara proporsional. Ini setelah menikah itu ada pembagian tugas secara proporsional. Kenapa saya mengatakan secara proporsional? Karena masing-masing rumah tangga itu kan berbeda, ya. Jenis pekerjaannya itu berbeda. Suami beda, istri beda. Apalagi semua sekarang dua-duanya bekerja, walaupun perbedaan kerjanya. Pembagian tugas secara proporsional bukan seperti yang dulu. Maka dulu bapak-bapak kalau ditanya kalih sinten Pak, kalih simah kula, karena simah itu isi omah. Nah, simah itu isi omah. Istri itu tugasnya itu ya bangun tidur itu tebah-tebah, habis tebah-tebah asah-asah, habis itu olah-olah, habis itu umbah-umbah, habis itu ngomong bocah. Anak itu jadi simah, mana cuma isi omah. Tapi kalau sekarang kan suami istri banyak yang bekerja di luar dan sebagainya, maka pembagian tugas itu secara proporsional. Tidak bisa ditentukan. Satu keluarga dengan keluarga yang lainnya juga berbeda. Termasuk dalam pengasuhan anak, ya, pendidikan anak. Tapi kalau menyusui itu kan tidak bisa suami ya. Hamil juga tidak bisa, melahirkan tidak bisa. Nah, kemudian yang tengah ini saling membantu. Satu dengan yang lainnya saling membantu. Kemudian saling menghargai. Ini kan saling menghargai ini kan menurut teori Maslow ya, itu kan penghargaan itu salah satu dari kebutuhan manusia, itu kan kebutuhan untuk dihargai. Kalau Sultan tidak pernah mendapatkan penghargaan, tidak pernah dipuji, disanjung, ya seperti ibu tadi itu. Sampai akan ke ICU pun meninggalkan pesan, pujilah aku. Jadi memang sanjungan, pujian, walaupun dengan ungkapan hanya 4 kata atau hadiah semacam sekecil seolah-olah tak berharga, nah itu tinggi nilainya. Tidak merasa menjadi yang paling. Kadang-kadang kan yang paling benar, yang paling pinter, yang paling bersama menggali potensi diri masing-masing dan mengembangkannya. Nah, bersama-sama menggali potensi diri. Kadang-kadang kan pada saat menikah potensinya belum kelihatan. Nah, ternyata dia tadinya kan kuliahnya bukan bisnis ya, tetapi ternyata pada dirinya itu menyimpan potensi bisnis yang luar biasa. Ini kalau digali, kemudian dikembangkan, ini kan juga untuk kebaikan bersama. Bersama menggali potensi diri masing-masing dan mengembangkannya. Dan ini dalam kurung itu saling mendukung. Saling mendukung, dua-duanya harus saling mendukung. Nah, kemudian itu dalam hal kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, ini bagi kita ini kan juga dituntut ya untuk aktif bukan hanya di dalam keluarga, tetap bukan hanya di tempat pekerjaannya, tapi juga dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, capai pesan Nyai Dahlan itu kan jangan sampai urusan dapurmu melupakan urusan publik gitu. Urusan masyarakat, umat. Ini dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan merasa menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, bertawun sosial itu juga menjadi tugas bersama-sama. Bagaimana caranya? Kemudian juga berpikir bersama untuk kemajuan. Ini baik pribadi, keluarganya, ataupun kemajuan bersama di masyarakat misalnya. Itu harus berpikir bersama untuk kemajuan. Jadi bisa saja di rumah itu kadang-kadang seberapa waktu bersama-sama untuk rapat. Omong-omong jenis seperti rapat itu untuk memajukan masyarakatnya, kemajuan keagamaan di lingkungannya, dalam keluarganya, selalu berpikir bersama.
sebaiknya memang dalam setiap ulang tahun pernikahan, setiap ulang tahun pernikahan itu harus ada apa? Program bersama. Kedepannya meningkat kemajuan untuk walaupun internal keluarga ataupun untuk memajukan masyarakat, itu harus ada tanda, ada monumental ya, ada hal yang monumental bagi suami istri. Setiap ulang tahun pernikahan ada sesuatu menjadi program bersama. Ini bagus sekali ya ini ya. Kemudian menjadikan rumah sebagai madrasah untuk keluarga dan masyarakat. Ini apalagi ibu itu kan al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah, jadi sejak dalam kandungan itu sudah menjadi pendidik. Kemudian setelah lahir, bagaimana bersama-sama suami istri itu menjadikan rumah sebagai madrasah bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dan juga masyarakat. Kemudian saling mendukung, membantu, dan menguatkan. Jadi karena kan ke surga bersama ya, menjadi surga bersama, menjadi prajurit Allah bersama-sama. Dakwah itu kan kuntum khaira ummah, menjadi khaira ummah bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga menjadi kuntum, kamu sekalian ada khaira ummah. Nah, kuntum khaira ummatan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Man amila sholihan dan seterusnya. Disaling mendukung, membantu dan menguatkan. Kemudian yang kelima, mewajibkan diri bersama aktif di masyarakat. Nah, mungkin terus keluarganya pripun itu, kebanyakan kan gitu ya. Terus gimana kalau semuanya aktif keluarganya? Lah kan waktu bisa di-manage, pembagian tugas bisa di-manage. Jadi mewajibkan diri bersama aktif di masyarakat. Kemudian harus mampu dakwah bilhal, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi keluarga ini kan sudah menjadi keluarga ini. Harus mampu melakukan dakwah bilhal, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini dalam kegiatan masyarakat. Nah sekarang untuk semua itu barangkali panjenengan semuanya, waduh kok ini kok anu banget ya, sajak menggeh-menggeh untuk melakukan semuanya itu. Tapi kalau sudah berjalan itu semuanya menjadi hal yang biasa ya. Tadinya terpaksa, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian menjadi kewajiban, dan setelah kewajiban itu menjadi kebutuhan. Tapi semuanya itu harus didasarkan dengan ketulusan ya. Agar tercapai pantailah bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sampai usia langgeng berapapun usia pernikahan itu butuh ketulusan. Nah, misalnya ini ketulusan itu ya, rendah hati terhadap pasangannya, terhadap ini rendah hati. Walaupun lebih tinggi, lebih kaya, lebih terhormat, tapi tetap rendah hati. Kesetiaan. Kemudian bersikap positif dan juga berpikir positif. Positive thinking, juga bersikap positif. Tawasobil haqi wa tawasobil sabr itu juga diterapkan di dalam keluarga. Saling memesan pada kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Kemudian keceriaan. Nah, keceriaan. Ini kan sebenarnya dari hadis semua. Yang saya tulis ini dari hadis semua, tapi nanti kalau dalil nanti kok bagaimana? Ini inti dari hadis-hadis Rasulullah ya. Kan kamu itu supaya menghiasi wajahmu itu dengan senyum. Senyum itu adalah sedekah. Istri yang baik adalah yang selalu tersenyum dipandang suaminya. Karena ini yang bicara perawinya ini laki-laki, kalau perempuan ya juga kalau saling ya, saling menunjukkan perangai keceriaan apabila apabila dipandang pasangannya, ataupun kalau menjadi orang tua ya dipandang anak-anaknya itu menyenangkan. Tanggal tua, tanggal 6 tetap menyenangkan. Kemudian juga bertanggung jawab. Kepercayaan diri, percaya diri, kebesaran jiwa, easy going, enak, diajak apa-apa enak, empati. Nah, ini beberapa hal. Nah, sekarang ini tadi kan beberapa hal kunci dari enggak bisa balik.
Yang ini ya, dari tadi kan semuanya itu sebenarnya dari sabda Rasulullah, dari perintah Rasulullah. Nah, sekarang tadi kan sudah dalam masalah keluarga, kemudian juga nanti kemudian sudah anak-anak yang dilahirkan, mungkin ada keluarga lain juga yang ada di situ. Sekarang perjalanan rumah tangga itu tidak selamanya semuanya itu mulus. Tadi sudah saya gambarkan, kadang-kadang ada yang turun naik, kadang-kadang kadang-kadang terjal, kadang-kadang licin. Maka kadang-kadang semakin rapuhnya silaturahim. Semakin rapuh. Apalagi kita rasakan di zaman tadi sambutan dari yang disampaikan moderator itu, kita itu hidup di era ledakan informasi yang tanpa batas. Jadi kalau dulu sebelum abad 21 itu bagaimana membendung arus informasi. Waktu itu kan seperti itu. Tetapi sekarang arus informasi itu sudah tidak bisa terbendung, tanpa batas. Ledakan informasi yang tanpa batas. Nah, maka kadang-kadang menjadikan semakin rapuhnya silaturahim. Begitu pula di dunia kerja. Dulu orang Jakarta itu kalau telepon orang Jogja jam 2 gitu sambil menguap gitu ya. Artinya, wah enak ya. Wong Jogja ki ya ini wis iso istirahat. Kalau sekarang sama saja orang Jakarta, orang Jogja disibukkan dengan pekerjaannya yang pagi sampai jelang tidur gitu ya. Misalnya sampai malam, sampai sore. Maka semakin rapuh silaturahim. Nah, sebenarnya tidak ada alasan semakin rapuh, itu harusnya tidak ada. Karena kan media komunikasi sudah sedemikian rupa bisa digunakan. Ketidakmampuan anggota keluarga mengintegrasikan antara berbagai kepribadian yang berbeda. Kepribadiannya kan masing-masing tadi di awal ini kesimpulan dari yang awal tadi, ini tidak mampu anggota keluarga mengintegrasikan antara berbagai kepribadian yang berbeda. Jadi kalau dibalik, harus mampu mengintegrasikan antara berbagai kepribadian yang berbeda dengan TTN tadi, tafahum, tasamuh, dan mahabbah sampai kapanpun. Kemudian tidak diterapkannya strategi perkawinan dan pola asuh yang tidak benar. Ini bagaimana strategi perkawinan? Agar langgeng itu ada ikhtiar, ada strateginya. Ya tadi dari sabda Rasul yang tadi saya gambarkan yang tadi itu bagaimana strateginya agar perkawinan itu menjadi langgeng, ikhtiar. Jadi jangan sampai karena tidak mampu menghadapi berbagai tantangan, tidak mampu meredam konflik, komunikasi tidak jalan. Nah, jangan sampai gelombang besar itu kemudian menenggelamkan perahu yang menjadi dambaan bersama, perahu yang mengantarkan pada kebahagiaan. Nah, sekarang dalam PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, itu di sana ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada 3 ini. Jadi beberapa lembar tapi disarikan menjadi 3. Ini saya tambah 1. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam. Ini fungsi keluarga. Agar langgeng sampai surga bersama dengan anak keturunan. Tadi anak keturunan, anak putu, buyut, wanggah, canggah, wareng, dan seterusnya tadi. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam, ini fungsi keluarga. Kemudian juga pembentukan akhlak mulia untuk terbentuknya pribadi uswatun hasanah. Luar biasa fungsi keluarga itu. Kemudian melaksanakan fungsi kaderisasi. Jadi keluarga itu menjadi wahana kaderisasi. Jangan sampai lupa. Kalau betul-betul semua menyadari bahwa keluarga itu menjadi wahana kaderisasi, maka tidak akan ada kamus kekurangan kader. Karena dari satu keluarga itu seberapa persennya lahir kader-kader pelanjut misi perjuangan orang tuanya, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan dakwah bilhal dan sebagainya. Kemudian fungsi keluarga yang lain dalam era yang seperti itu, benteng perusak iman. Nah, sekarang kan luar biasa
Karena kan ledakan informasi yang tanpa batas, maka kemudian nilai-nilai moral itu nilai-nilai moral itu menjadi semakin longgar. Kontrol sosial itu juga semakin kendor. Kemudian kekerasan yang disaksikan itu kekerasan terjadi, maka kemudian tumpul rasa perikamanusiaannya itu semakin tumpul. Dan kemudian yang lain-lain itu kehidupan yang serba materialistis. Ya. Maka kembalinya pada fungsi keluarga ini luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir akan kami sampaikan bagaimana ya dari tadi ya dari awal tadi dari sejak memilih pasangan hidup, kemudian setelah itu pasca menikah itu harus bagaimana, mampu menghadapi memahami tujuan pernikahan, mampu mengelola konflik, siap hadapi tantangan agar optimis terus dan seterusnya, kemudian mendayung bersama mengayuh dayung menuju pantai idaman yaitu sakinah mawaddah warahmah dan nanti bahagia sampai di akhirat. Nah, bagaimana nih perkawinan yang sehat bahagia yang menjadi pedoman keluarga? Ini dari beberapa bacaan ya, beberapa bacaan. Jadi yang pertama dan pengalaman ya di masyarakat dari beberapa penelitian, saya lupa namanya, tapi beberapa penelitian dan juga antara lain juga Bapak almarhum, itu sudah almarhum, yang psikiater bagaimana kesehatan jiwa, agama dan kesehatan jiwa. Ya, ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Ini keluarga agama menjadi hal yang pokok, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Maka ayah sebagai imam, bukan hanya sebagai kepala keluarga saja, tetapi juga sebagai imam. Rumah sebagai madrasah. Sehingga anak-anak itu ayahku adalah ayahku, ayahku adalah guruku, ayahku adalah sahabatku, ibuku adalah ibuku, ibuku adalah guruku, ibuku adalah sahabatku. Kemudian juga ada waktu bersama dalam keluarga. Ini sekarang yang menjadi sesuatu hal yang mahal. Nah, karena kesibukan masing-masing sehingga hanya tersisa waktu yang sedikit. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Nah, ini yaitu dengan pola komunikasi yang baik. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak komunikasi yang tidak baik. Kemudian saling menghargai dalam interaksi ayah dan ibu, dan juga interaksi antara ayah ibu dan anak. Ini harus saling menghargai dalam hal ini. Kemudian masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok. Nah, jadi walaupun misalnya ya jam sekian kok belum pulang, oh ini apa? Ini di karaoke. Ini kan sekarang era komunikasi sudah canggih sekali ya. Kalau zaman dulu kan ya sudah sampai selamatan segala karena memang sebulan kok tidak pulang dan sebagainya. Kemudian jangan sampai juga lah mulai dewe jam berapa pergi tidak pernah di karaoke, tidak pernah dicari. Masa anak kalah sama kucing? Kalau kucing nggak pulang maghrib dicari kemana-mana, anak nggak pulang nggak pernah di karaoke. Gitu. Menyelesaikan masalah secara positif dan konstruktif. Nah, ini masalah itu memang harus dibicarakan bersama. Jadi jangan sampai anak itu taunya ada, taunya senang, tetapi anak pun harus diberitahukan tentang permasalahan, tetapi jangan semuanya, sesuai dengan batas-batas tertentu seberapa usia anak itu. Jadi kalau jangan sampai taunya itu ada, taunya itu boleh dan seterusnya. Harus ada pembatas, harus ada pembatas juga. Nah, ya inilah hadirin semuanya yang hadir di Zoom ini, Bapak Ibu dan Ananda semuanya yang bisa kami sampaikan, ini bisa diambil pelajaran. Apakah itu ikhtiar? Apakah itu takdir? Jadi memang orang hidup tadi kan harus punya visi, cita-cita, mimpi, harus diikhtiari. Ikhtiar itu harus diiringi dengan doa,
doa itu harus disertai kemudian tawakal kepada Allah. Kalau sudah ikhtiar doa, sudah tawakal pada Allah. Setelah itu sabar ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir ini sebagai kunci ya, sebagai kunci. Biasanya kalau bicara tentang keluarga, dimanapun saya selalu yang terakhir ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin nanti kalau ada waktu bisa di moderator mengizinkan bisa tanya jawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun pencerahannya Bunda. Menarik ya tadi terkait dengan 3 kunci untuk kemudian bisa kita pelajari untuk kemudian menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang samara. Tadi TTM ya Bu. Tafahum, tasamuh, dan juga mahabbah. Selain itu juga pentingnya kemudian kita memilih pasangan hidup untuk kemudian memulai bahtera kehidupan. Dan ini selaras Bunda dengan salah satu program dari MPS, salah satunya Biro Samara. Nah, dalam rangka tadi itu kemudian mempertemukan harapan dari para istilahnya jomblo ya, nanti untuk kemudian bisa mendapatkan pasangan yang tepat untuk kemudian bisa bersama-sama mengarungi bahtera keluarga. Nah, ini mohon izin Bunda Masuna, ya ada pertanyaan dari Mbak Sari. Assalamualaikum Ibu Masuna, saya ingin bertanya berapa lama idealnya waktu yang dibutuhkan untuk mengenali calon pasangan sampai diketahui karakter aslinya atau karakter sesungguhnya. Karena biasanya awalnya pasti terlihat baik-baik saja. Makaten. Terus mungkin ini terkait dengan memahami jodohnya nih, apalagi yang kemudian bertemunya melalui forum ta'aruf, kemudian tidak terlalu banyak mengenal dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian waktu yang dibutuhkan untuk kemudian bisa mengenali karakter calon pasangan kita nantinya. Mekaten Bunda, monggo. Ya. Ya, sebaiknya memang sebelum menikah itu kan masing-masing juga memiliki mimpi yang sama. Ya, tujuan tadi, sadar bahwa tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah. Nah, kemudian ini sebentar itu kan. Nah, kemudian Mbak, itu tadi saling memahami Jadi dengan bertemu itu kan, oh ternyata saya kira itu dia itu tadinya itu dikira sabar gitu ya. Nah, ternyata di balik itu ternyata dia itu sabar, tetapi suatu saat itu juga bisa emosional misalnya. Itu saya kira ternyata itu kan. Nah, itu kan ada Mbak, masing-masing setelah menikah itu harus membekali diri dengan ini bekal hal-hal yang diperlukan untuk dalam pernikahan ini. Ya, saya juga sulit untuk kalau waktunya kapan itu masing-masing berbeda. Harus ada upaya bersama, baik perempuan ataupun laki-laki, upaya bersama memperbaiki diri, introspeksi diri kalau ada kekurangannya. Nah, kemudian untuk memperbaiki diri bersama-sama memasuki jenjang pernikahan ini. Nah, setelah itu nanti akan melihat karakter masing-masing itu akan melihat. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Nah, itu ya Mbak ya. Jadi tidak sama waktunya. Maka di Kemenak itu kan ada, di Aisyah juga sudah ini ada, dulu sudah pernah dirintis itu membentuk keluarga yang sakinah ya. Kursus keluarga sakinah ada dulu, kursus keluarga sakinah itu sejak tahun 70, anak saya nomor 2 itu belum lahir, itu 78 dalam kandungan itu masih saya ajak ngurusi kursus keluarga sakinah itu. Kalau ada program bagaimana pernikahan balita. Nah, karena konflik-konflik terjadi biasanya pada pernikahan balita, Mbak. Balita itu di bawah 5 tahun.
pernikahan di bawah 5 tahun ini banyak terjadi konflik-konflik. Ini karena saling mengenal. Masa-masa penyesuaian. Masa-masa penyesuaian setiap pasangan itu tidak sama. Kadang-kadang 2 tahun sudah masa penyesuaian sudah terlalui. Nah, kadang-kadang sampai 5 tahun. Kadang-kadang 7 tahun itu pun masih baru. Nah, tapi mudah-mudahan kalau sejak awal itu kan sudah saling itu. Kemudian kalau komunikasi apa yang kamu inginkan, aku tidak senang kalau kamu begini dan seterusnya, itu akan lebih gampang. Jadi ada waktu bersama, ya, misalnya ya kalau yang saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tidak ya. Yang kami alami sejak anak-anak itu masih kecil-kecil, itu memang ada waktu bersama, jamaah bersama. Setelah jamaah, ya memang di masjid, tapi bapaknya di masjid, tetapi kan ada waktu yang untuk itu, pas itu. Kemudian ada kultum bergantian, ya kadang-kadang kultumnya itu ibunya, kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang pada saat waktu yang disepakati bersama itulah kemudian saling mengemukakan, aku itu tidak suka kalau bapak itu begini, aku itu, kemudian kamu itu mbok begini, saya itu, dan seterusnya. Nah itu mungkin komunikasi ya, intinya komunikasi, dua insan ini saling komunikasi. Saya itu tidak ingin kalau kamu itu begini, mbok kamu itu begini. Nah, yang saya inginkan dalam pernikahanku adalah masing-masing menulis. Kalau kemarin kami pelatihan calon pengantin di KUA itu, masing-masing menulis, yang aku inginkan dalam pernikahanku adalah hal yang saya inginkan, hal yang tidak saya inginkan adalah itu. Hal yang membuat emosi saya itu ini, hal yang membuat emosi saya itu, dan seterusnya. Jadi hal yang tidak saya inginkan dilakukan oleh pasangan saya. Hal yang saya inginkan dilakukan oleh pasangan saya. Ini sebelum menikah mereka saling menulis begitu, kemudian setelah itu bertukar, tulisannya ditukar. Jadi sebelum ini hampir saja menikahnya kurang 1 bulan, kurang 1 minggu. Nah, ada yang gitu, ada waktu bertukar-tukar kertas yang mereka tulis itu, ya ada yang kok jebulannya gitu, waktu itu seperti itu, Mbak. Jadi itu kan intinya komunikasi. Nah, saya kira itu. Jadi ada waktu yang disepakati bersama, kemudian untuk mengukakan apa keinginan-keinginannya. Lah tadi yang saya contohkan malah sebelum menikah. Sebelum menikah itu hal yang saya inginkan, hal yang tidak saya inginkan dilakukan, hal yang saya inginkan dilakukan oleh pasangan saya, hal yang tidak saya inginkan, hal yang saya inginkan terjadi di pernikahan saya, hal yang tidak saya inginkan. Nah, itu kemudian saling itu ya. Nggih, matur suwun. Intinya di komunikasi ya Bu ya, sebelum komunikasi ya, komunikasi. Tadi kan ada ya tidak merasa paling itu ya. Oh nggih, terus komunikasi itu menjadi penting untuk kemudian bisa memahami calon pasangan kita. Namanya juga menyatukan 2 karakter nggih Bu. Yang satu darah saja kadang-kadang juga konflik, kakak adik misalnya. Apalagi yang ini dengan istilahnya latar belakang yang beda dan sebagainya. Iya, Mbak. Kemudian nanti ada pesan penutup, Mbak. Ini saya juga ada pesan penutup. Ini ada ya, monggo. Satu lagi di chat room, kemudian ada satu lagi raise hand Mbak Uli. Ini saya bacakan yang Mbak Alvista Fitri terkait dengan bagaimana meyakinkan diri dan orang tua jika pasangan yang belum punya kerjaan tetapi ada keinginan untuk menikah. Ini terkait dengan ketahanan ekonomi nih Bunda. Ya. Terkait dengan calon pasangan untuk kemudian meyakinkan keluarga bahwasanya mereka itu siap menikah. Mekaten. Ya. Nah, ini kan ya menyampaikan kalau dia itu walaupun belum bekerja, tetapi dia itu kan anaknya itu memiliki etos kerja yang tinggi. Seperti tadi saya sampaikan, saya menjawab waktu ngisi di Unisa tadi, di Stikers dulu itu ya. Tapi dia kan bisa dilihat dia itu memiliki etos kerja yang tinggi. Dia sebenarnya kreatif gitu ya. Kemudian dia selalu ingin mencoba. Selalu mencoba, gagal ingin mencoba. Jadi
tapi insya Allah. Jadi bagaimana meyakinkan insya Allah ada ikhtiar, dia mau berusaha, insya Allah. Jadi diyakinkan orang tua, dan memang betul-betul harus begitu. Nah, bisa ditunjukkan dengan misalnya kalau memang bakatnya itu bisnis, ya bisa ditunjukkan dengan sekolah ada sekolah bisnis Muhammadiyah ini di Tegak, di Kendal ya ada ya sekolah bisnis Muhammadiyah ada. Kemudian ya membekali diri dengan pengetahuan yang positif ya. Tapi kan Rasul juga sudah menyampaikan ya, jangan takut menikah karena kamu itu nanti akan melarat gitu ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kadang-kadang kan orang yang berhasil itu bukan orang yang langsung kaya, tidak, tapi memang orang yang kadang-kadang jatuh bangkit lagi, kadang jatuh. Prinsipnya kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, maka di itu juga di Facebook, saya tuh orang tua kok senang Facebook kan. Di Facebook itu juga ada, saya menulis tentang the power of kepepet. The power of kepepet. Ya, ini banyak sekali yang pengalaman yang saya lakukan. Ini karena kalau ditanya wirausaha apa, ya pokoknya ya sesuai dengan ini. Karena nanti kan kepepet itu ada, kemudian ada kekuatan, the power of kepepet. Jangan orang hidup itu jangan pesimis, tapi optimis. Selalu katakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Gagal sekali tapi itu sukses yang tertunda. Demikian pula usaha untuk belajar. Nah, untuk belajar itu saya 46 tahun atau 49 baru mendapatkan ijazah S1. Nah, masuk pertama tahun 68, kuliah pertama 68. Karena tunduk pada undang-undang orang tua harus menikah 4 semester. Masuk lagi pindah ke Jogja. Kemudian 2 semester punya anak sampai 8. Kemudian di UT, wah itulah pokoknya gitu. Pokoknya ini saya satu, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu ya, sampai masuk membenahi kuliah yang terbengkelai itu umur 60 tahun, masuk S1 itu dan seterusnya. Jadi lulus S2 itu umur 68 tahun. Ini saya tidak, kalau tidak ada pertanyaan, jadi tidak, ini memotivasi Ananda sekalian. Ya memang kadang-kadang mengorbankan demi pernikahan, demi keutuhan pernikahan, mengorbankan kepentingan yang lain enggak. Jadi ya pokoknya ya deh a little more. Galilah sekali lagi, galilah lagi. Galilah sedikit lagi. Nah, itu jadi wala ta'i asumirohillah. Jangan mirahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, Al-Qur'an banyak sekali tentang itu. Ya Mbak, begitu ya Mbak. Saya yakinkan juz 12. Bahwa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun yang tidak dijamin oleh Allah, rezekinya oleh Allah. Jadi nanti digambarkan pada orang tua ya. Misalnya, tapi ikhtiar tetap diikhtiari tadi. Nah, dengan power tadi ya. Nah, misalnya Allah akan memberikan mangga. Mangga itu kan di atas sana ya. Lah, mangga itu kan harum, enak sekali ini ya. Tetapi apakah mangga terus jatuh sendiri? Apakah disogrok begitu? Itu ya. Nanti jatuh pecah. Kan harus pakai bambu. Bambu di mana? Cari ke desa. Selapa bambu begitu, tapi dirancang sedemikian rupa sehingga mangga itu bisa Nah, ini namanya kan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Tapi insya Allah itu sudah nyentel ke. Tidak ada yang bisa menamplek rezekinya yang sudah disediakan oleh Allah. Itu Mbak, optimis pokoknya. Matur nuwun sangat. Wah ini saya termotivasi Ibu menyelesaikan studi di usia yang tidak muda lagi, bahkan sampai pasca sarjana. Ini luar biasa Ibu memotivasi kami untuk kemudian itu tadi tetap optimis untuk kemudian tadi termasuk Mbak Alvista optimis untuk kemudian nanti ketika meyakinkan kepada orang tua terhadap pasangannya mengatakan. Kemudian ini satu lagi Bunda, Mbak Ulitina ini raise hand, mungkin bisa open mic. Mbak Uli, monggo.
Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Amri, wabarakatuh. ya. Ibu, mohon maaf bertanya. Saya dari Solo, Bu. Oh ya, Ya, begini, saya kebetulan juga gabung dalam telekonseling IFT. Nah, ada beberapa kasus yang sempat ngobrol dengan saya, itu sudah menikah, tapi luka batinnya yang dulu belum sembuh. Nah, itu saya mau minta saran, gimana menurut Ibu menyembuhkan kelas pranikah itu penting atau tidak? Ngaten Ibu yang saya tanyakan. luka batin itu yang melukai dengan pacarnya dulu atau yang suaminya yang menikah itu? Mungkin sebelum menikah itu bisa dari pacar, mungkin dari keluarga, dari ayah, Oh, dari gitu. bapak, atau Ya, ya. Kalau orang Solo, orang Solo itu saya akan Jawa itu ya. Duren roti. Biyen saiki. Nah, ayo itu biyen saiki. Dulu, sekarang. Dulu itu yalah masa lalu itu sudah masa lalu, biarlah berlalu. Nanti akan menjadi nanti malah akan hancur dirinya sendiri. Luka batin itu nanti akan timbul pada psikosomatis ya. Psikosomatis diperiksa semuanya nggak ada yang sakit, ternyata hatinya yang sakit, itu kasihan. Jadi kalau bisa harus berusaha sekuat tenaga melupakan masa lalu. Itu ibarat orang naik mobil, itu kan lihat spion ya. Misalnya kan naik mobil itu kan ada spion. Lihat spion itu jangan lama-lama. Lihat ke belakang lama nanti nabrak. Jadi lihat spion itu adalah melihat masa lalu itu sebentar saja. Kemudian untuk menentukan strategi ke depannya, melaju ke depan, menatap ke depan, menjalani jalan-jalan panjang yang akan dilalui dengan enjoy. Masa lalu biarlah berlalu. Ya gitu, harus diyakinkan, nggak ada gunanya meratapi masa lalu, nggak ada gunanya memikirkan masa lalu. Apalagi kita orang beragama itu kan tombok ati itu ya, tombok ati itu ono lima macamnya itu ya, itu dilakukan saja itu ya, obat hati. Jadi melupakan yang jadi termasuk kalau kita bergaul bersama orang itu jangan gampang sakit hati. Pada suaminya pun jangan sakit hati. Kalau sedang mangkel misalnya ya kan, kadang-kadang kan mangkel kayak gitu ya, itu baliklah pikiran kita, nah, ingat kebaikannya. Jadi jangan lihat kekurangannya, tetapi ingatlah kebaikannya. Nah, misalnya kepada mertua atau kepada ipar atau kepada, kan kita menikah itu bukan hanya dengan suami, tetapi kan dengan keluarganya. Nah, suami menikah dengan kita juga dengan keluarga kita. Jadi itu kalau hidup itu akan senang, itu kan ada dua yang dilupakan, ada dua yang diingat. Yang diingat itu kebaikan orang lain kepada kita dan kejelekan kita kepada orang lain, itu supaya diingat. Yang dilupakan kejelekan orang lain pada kita dan kebaikan kita pada orang lain. Itu kita akan bahagia, enjoy dimanapun kita bergaul. Itu ya Mbak ya. Kasihan itu kalau nanti malah jadi psikoneurosis ya. Artinya itu sakit tapi bukan karena pikiran. Ya. Banyak kan psikosomatis Ibu. Gimana? Kebanyakan itu psikosomatis. Kasihan. Bagaimana? Ya. Oke, terima kasih Bu sarannya Ibu. Ya Mbak. Ya. Berhubung sebenarnya masih banyak yang mungkin yang akan ditanyakan, apalagi Bunda ini kan sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Sudah berapa tahun Ibu untuk menikah? Sudah berapa tahun? 52 tahun. Masya Allah, 52 tahun separuh abad. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 21:29. Ini nanti kami mohonkan untuk closing statement dari Ibu, untuk kemudian bagi kami, terutama teman-teman yang sedang berjuang untuk dipertemukan harapannya,
dalam Biro Samara, Majelis Ya. Pelayanan Sosial, maupun pasangan-pasangan muda, terutama kami para aktivis yang mungkin tadi terkait dengan pengelolaan konflik, ya Bun, terkait dengan Ya. pengelolaan konflik, dengan aktivitas yang kemudian bermacam-macam dan sebagainya. Nah, itu monggo bisa kami mohonkan dari nasihat dari Ibu di akhir statement, akhir acara ini. Ya. Monggo Ibu. Ya. Jadi yang memang orang dalam perjalanan rumah tangga kan bermacam-macam ya. Maka kadang-kadang kan saya ada sebuah lagu itu ya, lagunya Dian Piscesa, kadang-kadang sering saya nyanyikan ya. Jalan panjang telah kita lalui, kadang curam, terjal dan mendaki. Aku tak pernah sangsi, kita tetap sehati, menuju bahagia sejati. Gitu kan? Saya ganti liriknya. Malam hari tak ingin aku sendiri, bersimpuh bersujud pada Ilahi, berdoa bersama, mohon petunjuknya agar anak cucu bahagia. Biarkanlah anak cucu kita melaju menuju pantai bahagia bersama cita mulia. Temukan makna hidupnya, semoga Allah meridhoinya. Itu lagu saya sana yang kesayangan saya itu. Maaf ya ini kok malah selingan pada suaranya jelek malah. Betul apa? Kagem menapa? Saya. Biar nggak ngantuk, Bu. Ya, jadi sebagai pesan penutup ya supaya kita itu langgeng pernikahannya itu saling menjaga kontak emosional. Ya, pertama saling menjaga kontak emosional. Nah, tidak kalau saya jelaskan nanti tidak panjang lagi. Yang kedua, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Tasa'alu nabihi wal arham, saling membutuhkan. Take and give. Tidak saling menyalahkan. Saling membutuhkan dan tidak saling menyalahkan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kebebasan untuk mengenal dirinya. Ya. Jadi jangan sampai ditekan harus seperti aku, harus begini. Mempunyai kebebasan untuk mengenal dirinya. Sehingga dapat berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan dirinya. Itu yang ketiga. Biarlah menjadi dirinya sendiri, tidak harus ditekan-tekan gitu ya. Yang keempat, memiliki empati satu sama lain. Itu harus memiliki empati itu. Kemudian yang kelima, pendekatan yang dilakukan dengan prinsip Rahman Rahim. Pendekatan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, bebas tetapi merasa tergantung satu sama lain. Kemudian yang ketujuh, tidak egois. Ini 7 hal, ya, 7 hal yang perlu diingat agar pernikahan itu langgeng dan terus diikhtiarkan melalui berbagai tadi yang saya sampaikan tadi dan yang penutup tadi 7 hal ini. Begitu Mbak, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan bagi yang belum menikah mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh ya yang didambakan ya, yang nanti bisa bersama-sama membentuk keluarga sakinah, tercipta mawaddah warahmah dan memiliki keturunan yang soleh solihah menjadi lil muttaqina imama. Kurang dan salah mesti ada, oleh karena itu minta maaf. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bunda Masuna, semoga ilmunya memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi amal soleh panjenengan. Jamaah Zoom yang dimuliakan Allah, nantinya kita akan bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya setiap minggu ketiga dan minggu kedua dan ketiga dengan materi yang tentunya menarik dan juga narasumber yang menarik seperti itu. Marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
kepada Ibu Mahsunah yang pada malam hari ini berkenan memberikan ilmu kepada kami, juga kepada Mas Ridwan Furqoni selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan juga jamaah Zoom yang senantiasa bergabung dan mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Biro Samara DIY. Matur nuwun sangat. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Mbak ya. Matur sembah nuwun Bu. Bu Mahsunah. Sinten nggih? Oh iya, ini Evi Bu. Mbak Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jenengku ya. Oh iya. Oh namanya. Oh. Iya. Iya Bu. Bisa saya lihat namanya deh Mbak Evi-nya. Ya Mbak. Luar biasa. Berbagi pengalaman.